meshing. Caranya, coba perhatikan di menu atas ini, kalau sudah ada mesh, berarti kita bisa langsung lakukan. Kalau belum ada menu mesh ini, kita bisa memunculkannya lewat ini, file, ya. Kemudian di sini ada space claim option. Nah, ini. Terus ke sini, customize. Di sini pilih ribbon tab. Nah, ini tolong mesh-nya diklik. Nah, supaya muncul cawangnya. Kalau sudah diklik mesh-nya di cawang, tinggal OK. Ya. Nah, kalau nanti sudah di OK, muncul mesh di sini. Muncul mesh di sini. Nah, kalau sudah muncul mesh, nah ini tolong ini kalau masih merah berarti dia masih off, ya. Kita belum bisa membuat mesh-nya. Nah, kami kalau ingin membuat mesh-nya ini harus di on, diklik saja. Diklik, nah ini sudah hijau, nah ini mesh-nya sudah bisa kita. Caranya yang pertama adalah kita pilih ini, add atau edit. Jadi kita memilih body atau face yang akan kita meshing. Ya, tentunya saudara sudah ingat ya, meshing itu apa? Meshing itu membuat bagian-bagian kecil dari objek yang akan kita aliri suatu fluida. Jadi objek pipa ini akan kita bagi menjadi kecil-kecil, ya, di mana nanti di bagian-bagian kecil itulah kita akan memulai perhitungannya satu demi satu sampai semua bagian kecil-kecil tadi itu kita hitung. Ini tinggal kita add, gitu ya. Nah, add. Nah, ini ada body, ada face. Nah, kalau face itu ya ini. Nah, ini face. Nah, ya. Coba saya besarkan ya. Saya besarkan. Nah, kalau face itu ini. Nah, kalau kita milih ini berarti yang dipilih itu selimutnya. Kalau kita milih yang ini, nah ini kita milih tutupnya. Nah, ini kelihatan kan ya, ini tutupnya. Nah, yang kita ingin bagi itu bukan face tapi body. Jadi ini kita klik bagian body. Kita klik body, kalau bodinya kita klik, nah ini klik loh, semua terpilih. Ya, seperti tadi. Kalau ini software Space Claim ini yang terpilih itu warnanya coklat ya, atau oranye gelap, oranye tua. Nah, setelah itu kita bisa atur di sini. Ya. Nah, di Space Claim ini namanya blocking. Ya. Jadi membuat mesh itu kalau di Space Claim ini namanya blocking. Nanti kita pilih. Ya, di sini ada bermacam-macam. Ada automatic, ada standar, agresif, free, bounding box, ya, dan sebagainya. Kalau standar dan automatic itu kita nggak bisa ngatur. Kita nggak bisa ngatur, kita mengikuti algoritmanya Space Claim. Ya. Nah, kalau bounding box itu kita bisa atur bentuk mesh-nya, jumlah mesh-nya, ya, atau ukuran mesh-nya kita bisa atur. Tapi lebih rumit dibanding automatic atau standar. Nah, ini coba kita yang bisa kita atur. Bounding box. Ini bounding box. Kemudian elemen shape-nya, bentuk elemennya itu kita bisa pilih ini. Ini ada tetrahedral, ya. Ini ada triangular, ini ada quadrilateral, ini ada
campuran antara kuadrilateral dan triangle. Yang ideal itu adalah bentuknya kotak atau segi 6. Ya, sisi 6, kok segi 6? Sisi 6, kotak itu kan sisinya 6. Masing-masing sisi itu segi 4. Ya, itu idealnya. Dan segi 4-nya sudutnya 90. Dengan ukuran rusuknya itu sama. Itu yang paling ideal. Ya, paling ideal. Nah, kita coba sekarang yang ini diklik yang kuadrilateral. Nah, kemudian kita atur elemen size-nya. Kalau default seperti ini, itu berarti kita mengikuti algoritmanya Space Claim. Nah, ini default-nya ini adalah 99,75 mm atau kurang lebih 100 mm. Nah, kalau 100 mm, kita bisa bayangkan yang di sini ini panjangnya cuma 25,4. Kalau elemen size-nya 100, ini tidak akan terbagi kecil-kecil. Ya tetap satu bagian gini. Nanti yang terbagi cuma yang bagian panjang, karena panjangnya 1000 mm. Jadi kira-kira nanti yang ini dibagi 10, sedangkan ini tetap 1. Oleh karena itu, ini harus tidak bisa kita gunakan default. Lebih baik kita atur sendiri. Ya, misalkan kita buat berapa? Ini kita buat aja misalkan 2 mm gitu ya. Kalau 2 mm itu nanti ada 500 yang ke arah Y, kan panjangnya 1000. 1000 tiap elemennya panjangnya 2, berarti nanti dia terbagi menjadi 500. Sedangkan yang bagian inlet atau outlet yang lingkaran tadi itu paling enggak dibagi menjadi 12 bagian. Karena kan 25 dibagi 2, ya, 12 atau 13 bagian. Ini 2, oke. Kemudian growth rate itu ini ya. Jadi perbedaan antara panjang yang satu dengan panjang yang lain. Jadi nanti ada yang pendek, membesar, memanjang. Ini kita satu saja, ya, growth rate-nya. Ini sudah. Kalau sudah, ini tinggal kita klik cawang. Komplit. Kalau muncul hijau ini berarti sudah komplit, bisa dilakukan. Create or update blocking and mesh. Gitu ya. Klik. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini kan kecil-kecil ya. Nah, ini kalau ini cuman display aja. Kalau kita klik mesh-nya tampil. Kalau tidak kita klik, nah mesh-nya tidak tampil. Nah, ini blockingnya, yang ungu ini blockingnya. Nah, ini mesh-nya sudah kelihatan. Cuman ini mesh-nya kurang bagus karena bagian yang lingkaran ini dibagi kotak-kotak, yang ini tidak. Nah, ini yang akan kita sempurnakan. Ya, akan kita sempurnakan. Ini sudah jadi sebenarnya ya. Meshingnya sudah jadi. Ini kotak semua ini sudah. Kita kecilkan dulu. Saya ingin ini bidang yang awal ya. Ini ya. Jadi inletnya di sini, nanti inletnya yang bagian ini ya, coba ya. Inletnya nanti yang bagian ini, kemudian outletnya yang bagian sana, yang seberangnya ya. Nah, yang ini, nah ini nanti wall-nya. Nah, ini dindingnya ya. So, ini inletnya. Ya, inletnya di sini atau outletnya di sana ya, yang seberangnya boleh bolak-balik boleh. Nah, ini untuk wall. Nah, titik yang ini nanti titiknya adalah 000 ya, 000. Nah, yang di seberangnya sana titiknya adalah 0, 1000, 0.
karena titiknya di sini tapi Y-nya saja yang berubah. Ini coba kita sempurnakan. Cara menyempurnakannya, nah ini cara menyempurnakannya, itu tekniknya seperti ini. Kita akan membuat atau membuat tidak satu bagian, tapi nanti menjadi 5 bagian. Ya, 5 bagian. Caranya, selimutnya ini kita bagi 4 bagian dulu. Ya, kalau sudah jadi, baru kita lanjutkan untuk membagi yang dalam menjadi 5 bagian. Nah, caranya begini, saudara-saudara. Ini kita kembali ke sketch, gitu ya. Kita kembali ke desain, kembali ke sketch mode ini, ya. Kita coba ke sini, kita bekerja di bidang ini, bidang yang tempatnya inlet ini atau pada bidang ZX ini ya. Nah, ini kita pilih garis atau lingkaran ini sebagai dasarnya untuk menempatkan bidangnya. Kita klik di sini. Nah, ini sudah. Ini berarti kita bekerja di bidang ini. Kalau ingin melihat yang pas di depan ini, tinggal kita klik bagian mata. Nah, ya. Kita share di sini, terus kita besarkan lagi. Jadi lingkaran ini nanti mau kita bagi menjadi 4 bagian. Kalau 4 bagian berarti sudutnya 90. Ya. Nah, caranya begini. Kita buat garis dulu. Garis di sini. Kita awali dari titik pusatnya. Kemudian kita lihat ini sudut, kita geser-geser sampai sudutnya 45. Nah, itu yang 45 tinggal kita tarik ke sana. Kita tarik memotong lingkaran ini ya. Nah, kita klik di sini. Jadi ini klik di pusatnya, kita lepas kliknya, tinggal kita geser-geser. Nah, ini sampai 45 ada di sini. Kita klik di sini. Nah, ini berarti sudutnya sudah 45 ya. Sudah 45 menurut X ya. Ini kita escape dulu supaya enggak bikin garis lagi. Ini antara ini dan ini itu sudutnya 45 ya. Nah, setelah itu kita buat titik di sini pas di ujung sini ya, sama di sini. Jangan di tempat lain ya. Nah, diklik. Nah, ini sudah jadi satu titik. Kemudian kita tekan escape. Kalau nggak ditekan escape, ini masih titik ya. Kali kalau nanti kita klik lagi itu muncul titik lagi, titik baru. Ya. Contohnya ini, kalau saya klik di sini nih muncul titik. Kita klik di sini muncul titik. Supaya nggak muncul titik, ini harus di escape. Nah, menunya menjadi di select di sini. Nah, ini titiknya kita hapus karena tadi saya nyoba ya, terus di delete. Nah, ini garisnya kita hapus karena garis ini tidak perlu, ini hanya membantu saja untuk menempatkan titiknya di sini tadi. Kita delete ya. Kemudian kita masuk ke bagian desain untuk mengcopy titik ini menjadi 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Caranya adalah kita memilih ini. Di bagian desain, kita milih di sini circular pattern ya. Nah, defaultnya adalah dibagi 8. Jadi 360 derajat ini dibagi 8. Kita nggak perlu membagi 8, kita membaginya menjadi 4. Dikali 4, enter. Ya. Terus kita klik ini, select object, objeknya titik ini ya. Sampai, nah ini kalau nggak
pas hitam, tapi kalau pas hijau. Klik hijau, ya. Ini, kemudian ini direction-nya. Direction-nya adalah lingkaran ini. Klik ini, nah, ini berarti sudah selesai. Coba perhatikan ya, ini titiknya satu, masih satu titiknya. Ini kalau kita klik yang create ini, titiknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu, jadi ini, nah ini, coba kita belah selimutnya ini mengikuti titik ini menjadi 4 bagian. Caranya lari ke sini, split, gitu ya. Kita klik di sembarang tempat, yang penting harus ada di selimutnya ini ya. Klik, terus kita ke sini. Nah ini, ya kita besarkan dulu. Ini ada. Nah ini kalau pas titiknya, nah ini langsung, kalau belum pas titiknya ini masih biru ya, biru muda. Kalau pas titiknya, nah ini titiknya kok hilang. Nah, ini titiknya. Nah, diklik saja. Nah, sudah terbelah. Ya, kita putar dulu. Kita putar. Ini ya, titiknya. Nah, ini terbelah. Jadi sudah jadi 2 ya. 1, 2. Nah, coba kita geser lagi ke sana. Kita klik di sini, saya ini ke sini tadi. Klik ke sini, kita ke sini. Nah, klik. Nah, ini sudah jadi 4. Ini permukaannya sudah jadi 4, permukaan selimutnya. Permukaan dindingnya 1, 2, 2, 3, 3, ya. Nah, ini sudah jadi 4. Nah, kalau kita dengan dibagi ini, otomatis ini eh, apa mesh-nya ini ya, mesh-nya kita lari ke mesh di sini. Nah, ini mesh-nya hilang. Ya, mesh-nya hilang karena geometrinya ini kita ubah tadi. Ya, kita belah tadi. Nah, sekarang kita akan coba membuat kotak ini itu mengikuti ini, mengikuti selimutnya ini. Caranya begini. Kita masuk ke menu mesh, kemudian associate, ini ya, associate, garis ini, titik ini kita pilih, klik, terus kemudian kita geser titik ini ke titik sini. Oke, terus complete. Nah, itu titik sudah berubah ini. Kotaknya sudah berubah, otomatis mesh-nya berubah. Ya. Tadi kan nggak begini mesh-nya. Ya. Ini juga sama, ini kita geser
ke sini. Nah, ini titiknya, klik. Ini kita geser juga ke sini, komplit. Nah, ini kita geser ke sini. Nah, ini sudah kotak tapi kecil, lebih kecil daripada ukuran pipanya. Nanti kita buat kotaknya ini fit dengan pipanya. Ini kan yang sebelah sini sudah titiknya, sekarang gantian yang seberangnya. Kita pilih di sini dan kita klik titiknya ini. Nah, ini kita klik di sini, kita pilih titiknya, kita klik di sini, kita pilih titik ini, ya, ini, dan kita pilih titiknya yang ini. Sekarang garis ini itu kita fitkan dengan permukaan yang melengkung ini, garis yang melengkung ini. Caranya ini kita pilih garisnya, klik, terus ini targetnya adalah garis yang melengkung ini, klik. Nah, nah ini otomatis langsung fit dengan permukaannya. Sekarang blok tadi, yang bloknya kotak tadi, itu sekarang sudah mulai fit dengan pipanya, ya, dengan bentuk pipanya. Ini kita targetkan ke sini. Perhatikan ya, bentuk meshnya sudah berubah. Nah, seperti ini. Ke sini, kita fitkan ke sini. Nah, ini kita fitkan ke sini. Ya. Nah, kalau sudah yang tadi ungu jadi hijau, berarti sudah benar. Nah, sekarang garis yang ini kita fitkan dengan garis yang, nah ini posisinya kebetulan apa? Kebetulan sama, jadi ini menumpuk. Kita, bentar ya, kalau kita klik ini, kita pilih yang ungu, garis ungu itu, kalau kita pilih dia menjadi berbayang putih atau agak ungu gitu ya. Klik ini. Nah, garis targetnya itu kalau kita pilih warnanya kuning. Ini. Nah, oh, ini ya. Nah, udah. Kalau kita nggak ingin lihat mesh-nya, bisa kita klik ini. Nah, ini. Supaya gampang. Ini kok masih ungu ya. Ungu. Di sini. Ah, sudah hijau ya. Tadi mungkin salah. Ini kita klikkan ke sini. Nah, hijau sudah. Nah, sekarang yang satunya harus kita putar dulu. Sini. Ini targetnya ini jadi hijau kan. Nah, ini ungu. Nah, ya. Sudah. Yang satunya belum. Yang satunya. Yang ini. Yang permukaan yang satu. Ini kita fitkan ke sini. Ini juga kita fitkan ke sini. Ini kita fitkan ke sini. Ini kita fitkan ke sini. Nah, ini sudah hijau semua. Kalau hijau semua, berarti yang tadi dia kotak itu sekarang sudah
menjadi seperti pipa. Ya, ini kalau kita klik mesh-nya sudah berubah juga sebelah sini. Ya. Nah, kalau kita klik option-nya, kemudian projected shape-nya ini kita klik. Nah, ini. Jadi sekarang blockingnya yang semula kotak itu sekarang sudah berubah menjadi pipa. Ya, menjadi pipa. Nah, sampai dengan tahap ini, ya, ini sampai dengan tahap ini sebenarnya mesh itu sudah jadi. Ya. Mesh-nya sudah jadi dan bisa dibuka di Fluent. Ya. Nah, ini caranya. Tapi sebelum buka di Fluent kita harus definisikan boundary kondisinya dulu. Caranya di sini kita klik group, ya. Ini saya nggak tampilkan dulu mesh-nya supaya nggak bingung. Ini saya pilih, klik di sini, terus kemudian diklik bagian sini create name selection, ya, kita beri nama inlet. Nah, ini inlet. Terus ini diklik dulu supaya diklik di luarnya supaya tidak ada yang terpilih, ya. Dan kita geser, kita putar, kita klik bagian ini, dan kita klik create name selection, ini kita beri nama outlet. Lalu yang bagian ini, bagian selimutnya, caranya gini. Ini kan pilihan surface-nya banyak. Itu harus kita tekan kontrol. Jadi diklik dulu, ini diklik dulu, terus kontrol, sambil diklik yang lain. Klik, nah ini berarti sudah dua. Dilepas kontrolnya, berarti kita sudah pilih dua. Kalau nggak diklik pakai kontrol, nanti gini. Nah ini kan, jadi satu. Ya, gitu. Cuman satu, cuman pindah-pindah pilihannya. Caranya, klik, 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 mana lagi yang belum dipilih. Oh, ini ya. Klik. Eh, satu, dua, tiga, empat. Pilih. Terus kembali create name selection, kita beri nama Word. Nah ini sebenarnya sudah jadi mesh-nya. Nah ini kita kembali ke struktur di sini, kita klik blocking, kita klik kiri blocking, kemudian kita klik kanan. Nah ini kita pilih generate mesh. Ini generate mesh. Coba perhatikan nanti di bagian informasi di sini nanti ada notifikasinya. Kalau kita klik generate mesh, nah ini kalau sudah keluar update mesh succeeded, berarti mesh-nya sudah berhasil. Berarti kita sudah punya meshing. Kemudian kita klik kanan lagi bagian blocking ini, kita klik kanan, kita save. Nah ini save-nya, nah ini kita akan menyimpan mesh-nya itu dalam bentuk apa? Nah, ini ada dalam bentuk item CFD, item CFD blocking, item CFD mesh. Nah, karena kita akan membukanya nanti di Fluent, nah kita pilih Fluent Mesh. Nah, ini yang akhirannya adalah MSH. Nah, ini kita beri nama. Ini tempatnya tolong ditentukan sendiri ya. Misalkan saya di dokumen, saya beri nama pipe. Pipe, kemudian kita save. Nah, sudah selesai. Nah, kalau kita lihat di dokumen, nah
ini sudah ada ini, sudah ada pipe MSH. Nah, ini kan barusan ya, 2002. Nah, coba kita akan buka file MSH tadi di Fluent. Ini tinggal kita kecilkan saja. Ini kita tinggal minimize, ya. Minimize. Coba kita buka di Fluent. Caranya adalah kita pilih di sini, kita kembali ke Workbench, tapi sebelum itu tolong disimpan dulu ya. Save project, disimpan, diberi nama nanti ekstensinya BPJ untuk Workbench project. Save. Ini namanya ganti pipe Workbench ya. Kita kembali ke Workbench di sini dan kita pilih Fluent. Kita geser ya, jadi Fluent ini kita klik, kemudian kita tempatkan di sini, kita lepas. Nah, ini Fluent. Dan kita klik bagian setup ini ya, kita double klik bagian setup. Nah, ini solver prosesnya, kalau komputer kita punya logical processor lebih dari satu, kita bisa gunakan maksimum kalau ANSI student itu 4 ya, supaya bisa lebih cepat prosesnya. Ini 4, kemudian start. Nah, ini kita membuka Fluent, ini starting Fluent di bagian sini.